limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita dan nanti kelak sebadanya dibahas dari alam kubur menuju ke pelataran pada mahsyar. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala langkah kita untuk senantiasa istiqomah dalam melaksanakan perintah, mudawamah, mulazamah, istiqomah juga untuk menghindarkan diri dari setiap kemaksiatan dan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita, membantu kita, dan selalu membimbing langkah kita, karena memang la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya, tiada kekuatan yang kita miliki kecuali semuanya adalah sababiah Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kajian hikam kita yang mana kalau dihitung sih udah hikmah ke-35 yang mana hikmah 35 ini saya Novel Asakandari menuliskan hikmahnya bagi kita yang mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mu'allif hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'adana min barakatihi wa karamatihi. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa iffatin adamur ridha minka anha. Aslu kulli ma'siyatin, asal, pangkal atau pokok sumber setiap kemaksiatan, wa ghaflatin, dan asal pangkal setiap kemaksiatan atau kelalaian hati dari mengingat Allah, wa syahwatin, dan asal pokok sumber dari syahwat-syahwat yang selalu mengajak diri kita untuk berbuat keburukan, ialah ar-ridho anin nafsi, ridho dengan nafsu. Nanti nafsu ini maknanya ada dua ya Pak. Ridho dengan nafsu, hawa nafsu maksudnya, atau ridho anin nafsi, ridho dengan diri sendiri. Nanti insya Allah kita akan bahaskan dua penjelasan nanti. Kita akan bahaskan dua-duanya. Wa aslu kulli taatin, dan adapun pangkal setiap ketaatan, wa yaqzatin, dan terbangunnya hati selalu mengingat Allah, wa ifatin, dan selalu menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, adalah adamur ridho minka anha. Engkau tidak pernah ridho terhadap nafsu. Jadi pangkal kemaksiatan, kelalaian hati terhadap Allah, kemudian pangkal syahwat yang selalu mengajak kepada keburukan adalah ridho dengan hawa nafsu. Sedangkan pangkal untuk melaksanakan ketaatan, sumber untuk punya kesadaran selalu mengingat Allah, sumber untuk bisa setiap hari kita menjaga diri dari perbuatan haram adalah adamur ridho minka anha, tidak ridho terhadap hawa nafsu. Kemudian dilanjutkan lagi, wala antashaba jahilan la yardo an nafsihi khairun laka min antashaba aliman yardo an nafsihi. Sungguh engkau bermusahabah itu berbarengan, berguru dengan seorang yang bodoh, maksudnya jahil ilmu syariat, tapi la yardo an nafsihi, namun dia tidak ridho terhadap nafsunya. Itu lebih baik daripada engkau berguru, engkau berteman, engkau bermusahabah dengan orang alim secara lisan, namun dia ridho terhadap nafsunya sendiri. Jadi kata Sayyidina Athaillah, berteman atau bermusahabah dengan orang yang bodoh tetapi dia tidak pernah ridho dengan nafsunya, itu lebih baik daripada berteman dengan orang yang alim, dia ridho dengan nafsunya. Fa ayu ilmin li alimin yardo an nafsi, maka ilmu apa bagi orang yang alim yang mana dia ridho terhadap dirinya sendiri? Ilmu yang seperti apa yang dimiliki oleh seorang alim sehingga dia bisa ridho terhadap nafsunya sendiri? Dan wa ayu jahilin li jahilin la yardo an nafsihi, dan kebodohan yang seperti apa bagi orang-orang yang tidak mau ridho terhadap dirinya sendiri? Artinya orang alim tidak akan disebut alim ketika dia masih ridho dengan nafsunya. Orang bodoh tidak akan disebut bodoh
kalau dia tidak ridho dengan nafsunya. Nah, itu arti terjemah dari hikmah yang ke-35 ini. Insyaallah kita akan bahas sedikit demi sedikit. Yang pertama adalah aslu kulli maksiat. Sumber kemaksiatan, kita tahu bahwa maksiat itu adalah mukhalafatun lima amarallahu bihi wa naha anhu. Kita menyalahi apapun yang diperintah oleh Allah atau mengerjakan yang dilarang oleh Allah, itu namanya maksiat. Baik itu maksiatnya secara zahir oleh anggota badan ataupun secara batin oleh hati kita atau perangkat-perangkat yang lainnya. Nah, sehingga maksiat ini sumbernya dari mana? Satu, maksiat wa ghaflatin. Ghaflah itu artinya adalah keadaan di mana kita ini sering lalai, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita makan ingat Allah tuh nunggu momen ya, Pak. Entah itu momen dapat nikmat, entah itu momen terhindar dari musibah yang sebenarnya menurut kita musibah itu besar. Nah, sehingga kalau ada di momen-momen seperti itu, kira-kira ingat gak langsung ke Allah? Wah, ingat bisa. Lamun kakarak menang nikmat gede, kakarak ingat Allah, sampai-sampai kan yuk kurang syukuran. Jadi syukurannya itu lamun borojol budak, kakarak syukuran. Dapat rumah baru itu syukuran. Tetapi setiap napas yang kita hembuskan setiap hari, jarang yang banyak nemu ada orang yang ngayakin syukuran karena sababia dia masih diberi umur oleh Allah. Ayo tasakuran, ayo undangan. Bila sahat di Haji Arif dalam rangka apa ini teh? Masih diberi umur panjang oleh Allah. Kira-kira ayat tuh Pak undangan kayak gitu. Ya kita kan syukuran ya paling akikah, syukuran mau menikah, pindah rumah dan lain-lain. Nah, artinya kita tuh kadang-kadang ingat kepada Allah itu ya karena sababnya dapat nikmat yang sejatinya nikmat itu terasa aneh bagi kita. Padahal ada yang lebih aneh yang ada di dalam diri kita tapi kita tidak merasa. Nah, sehingga kenapa sih kalau lain gitu? Nah, nanti ada sumbernya. Wasahwat dan sahwat, keinginan nafsu, keinginan diri yang selalu mengajak kita untuk yang mendapatkan hal-hal yang nikmat-nikmat, hal yang enak-enak saja. Sahwat ini cenderung mengajak kepada keburukan. Jadi kenikmatan, kelezatan yang bersifat duniawi selalu didorong oleh sahwat ini. Nah, makanya sumber petaka itu berasal dari mana? Dari ridho anin nafsi. Ridho anin nafsi itu maknanya dua. Satu, ridho itu artinya orang itu merasa dirinya itu ridho itu membebaskan, merelakan, patuh taat anin nafsi terhadap nafsunya. Jadi kalau kita kan semuanya ini kan kita dikasih nafsu oleh Allah. Semuanya dikasih nafsu. Gak ada satupun manusia yang tercipta tanpa adanya nafsu. Bahkan ulama pun menyebutkan an-nafsu itu akhbasu min sab'ina syaitanan. Kalau Bapak nanti ditimbang keburukan nafsu atau ajakan nafsu dengan ajakan setan, itu perbandingannya kayak gimana? Setan 70 dibandingkan dengan satu nafsu, itu mesti lebih hebat satu nafsu. Jadi kata ulama, satu nafsu itu lebih buruk, lebih hebat godaannya tinimbang 70 setan sekali. Bahkan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, faqatilu awliya asy-syaiton inna kaidasy syaitoni kana dha'ifa. Sebenarnya setan itu lemah. Kenapa lemah? Karena dia faktor eksternal, ada di luar diri kita, bukan hakikat jenis diri kita sendiri. Tetapi nafsu, kalau Allah Subhanahu wa taala sebutkan nafsu, maka Allah sebutkan dalam Al-Qur'an innan nafsa la ammaratum bisu. Kalau Bapak ngaji nahwu, lam itu sepangkat dengan lafaz wallahi. Ya, lam itu adalah ibtida, lam kosam. Ini lam ini maknanya sesungguhnya nafsu itu innan nafsa, kan ada ina tuh. Ina itu kalau dalam ilmu pesantren disebutnya haraf taukid, untuk menguatkan agar omongan ini benar-benar kuat, agar omongan ini tidak bisa mendatangkan keraguan lagi. Kalau ada orang yang ragu, pasti kan kita ngasih penguatan, kan? Jadi kamu tadi ngaji itu ngaji, mahnya. Kira-kira untuk membalas omongan mahnya itu, kira-kira apa lagi yang kita sebutkan, Pak? Sing demi orang mengaji, demi.
Demi Allah kah, demi naon kah? Nah, biasa kan kita kuatkan omongan kita itu dengan demi gitu kan. Nah, dalam bahasa Arab penguatan omongan itu satu bisa menggunakan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, pakai inna, atau pakai lam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, la. Kemudian atau pakai qad, lapat qad kana lakum, itu qad itu maknanya penegasan, penguatan, atau pakai sumpah, wal asri innal insana lafi khusri. Itu omongan yang secara tegas Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu sudah ditaukidan, sudah diperkuat. Nah, ketika Allah bahas nafsu, innan nafsa, sesungguhnya nafsu itu la ammaratum bisu. Kalau Bapak lihat inna taukid, lam taukid lagi, dipertegas lagi. Ammaro ini kalau kita ngaji ilmu nahwu disebutnya sifat mubalaghah. Sifat mubalaghah itu maknanya banget dan sangat. Contoh gini, Pak. Ada alimun artinya pintar. Tapi kalau alimun itu maknanya beda, Pak. Sangat pintar. Ada syakirun, bersyukur. Tapi kalau syakurun, sangat bersyukur. Nah, ammaratun tuh sifat mubalaghah yang maknanya sangat menyuruh orang bisu melakukan kemaksiatan. Artinya inna nafsa, sesungguhnya nafsu, la ammaratun, adalah sesuatu yang sangat-sangat banyak menyuruh orang bisu melaksanakan keburukan. Berarti kan omongannya lebih kayak gitu, nah. Dibandingkan dengan inna kaidah syaitani kana dha'ifa, Allah bicarakan tentang setan, kata Allah, setan itu kana dha'ifa, tipu dayanya itu lemah. Tetapi kalau Allah menceritakan nafsu, nafsu itu luar biasa hebatnya. Nah, salah satu pangkal dari tiga hal tadi, Pak. Satu, ada orang yang senantiasa maksiat. Dua, ada orang yang senantiasa ghaflah itu lalai kepada Allah. Tiga, ada orang yang selalu syahwatnya itu memuncak, syahwatnya itu tidak terkontrol. Nah, itu sababiahnya dia tidak pernah melawan hawa nafsu. Sababiah pertama, ia itu tidak pernah mukhalafatul lima amaro bihin nafs. Tidak pernah melawan hawa nafsunya, tidak pernah nyulayaankan apa yang diperintah oleh hawa nafsunya. Itu menjadi pangkal seseorang sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu itu ketika caranya, ketika dia sulit untuk dikontrol, maka ada nggak metode agar nafsu ini rada-rada gampang lah untuk dikontrolnya? Nah, kalau berbicara nafsu kan itu seringnya berhubungan dengan syahwat ya, Pak. Jadi kalau Bapak berbicara ari nafsu itu apa? Nah, nafsu itu keinginan yang ada di dalam hati kita yang selalu mengajak untuk berbuat keburukan. Tetapi terkadang dia juga sok ngajak berbuat kebaikan, tetapi pada tungtung nama malah berbuat keburukan. Contoh-contoh kayak gini. Kalau ulama-ulama dulu itu banyak saking sadarnya dengan keadaan dirinya itu, kalau ada nafsu diajak berbuat ketaatan itu mesti nolak atau mendukung, Pak. Kalau ada nafsu yang diajak ketaatan, kira-kira nolak atau mendukung, Pak? Ada nggak nafsu yang ngajak kebaikan? Ada nggak, Pak, kira-kira? Kalau untuk tingkatan kita sih nggak akan ada. Kenapa? Karena nafsu itu kalau dia tidak langsung nyuruh keburukan, pasti nyuruh untuk melaksanakan kebaikan. Dengan embel-embel nanti kebaikan itu menjadi batu loncatan untuk mengerjakan keburukan. Itu model-model nafsu tuh. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini dan gampang-gampang saja. Ada orang pesantren, contoh saya pesantren. Secara zahir pesantren itu kan bagusnya sangat luar biasa. Apalagi kan katakannya Rasul, ada orang thalabul ilmi, kemudian ketika thalabul ilmi itu dia berharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain, itu kan akan diistighfari oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, bahkan makhluk yang ada di langit, hatal hitani fil bari, sampai lauk-lauk nu aya di jero taigi ngilukeun istighfar dan lain-lain. Itu fadilah yang didapatkannya. Sehingga nafsunya itu, dirinya itu semangat untuk melakukan atau pergi ke pesantren itu.
Ketika di pesantren, kalau kita koreksi lagi apa yang ada di dalam hati ini, niatannya memang murni untuk mencari ridho Allah atau ada niatan yang lain? Kadang-kadang ada orang yang ingin pesantren itu satu niatannya supaya tidak diomelin wae ke orang tuanya. Jadi mendingannya di pesantren daripada dititah wae ku kolotna. Aya teu kitu banyak. Saya punya teman di pesantren yang kayak gitu modelnya aya ya ada. Yang kedua, ada orang yang pergi ke pesantren itu sababiahnya itu adalah karena orang tuanya kiai, dia anak kiai. Kalau nanti dia datang ke pesantren, kalau orang tuanya sudah meninggal, itu gak akan mungkin kemana-mana kan. Yang ngajar ngaji madrasahnya itu pasti ke dia. Maka dia pergi ke pesantren dengan tujuan nanti dia akan membadal ayahnya ketika tidak ada. Itu tujuannya. Dan tujuan-tujuan yang lain selain ridho Allah Subhanahu wa taala itu menjadi salah satu perangkat nafsu. Kadang-kadang ada nggak Pak? Kita ketika ke masjid, Bapak korekan ya Pak? Ke masjid Bapak semangat atau tidak? Ke masjid semangat atau tidak? Kalau semangat patut dicurigai. Kenapa patut dicurigai? Karena nggak mungkin ada nafsu yang diajak ibadah semangat. Karena nafsu itu kan selalu menyuruh untuk berbuat keburukan. Ini malah ngajak-ngajak, ayo atuh ke masjid. Itu ada apa? Dikoreksi. Nah, ketika kita sudah bisa mengkoreksi, kita mau mengkoreksi apa sih keinginan nafsu-nafsu ini. Nah, sehingga kalaulah nanti ada yang perlu kita koreksi. Ini bukan berarti saya ingin ke masjid semangat, berarti saya ulang ke masjid, bukan gitu maksudnya. Tetapi cari apa sih yang sababiahnya kita ingin ke masjid itu kok jadi semangat. Satu mungkin ada yang disebut ahli subuh, ada yang disebut ahli jamaah, ada yang disebut ahli pengajian dan lain-lain. Kalau ada yang nempel itu tinggal hilangkan itunya, bukan nggak berangkat ke masjidnya. Sampai sini bisa dipahami. Nah, kalau itu terus kita lakukan, artinya anteng dengan nafsu itu diikuti apa keinginan nafsu itu, lambat laun kita akan terjatuh ke kemaksiatan. Setelah maksiat, lambat laun hati akan semakin lalai kepada Allah, syahwat akan semakin banyak. Nah, itu salah satu sumber yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kenapa orang sering maksiat? Kenapa? Kalau maksiat sudah jelas ya Pak ya. Kenapa orang sering maksiat? Karena dia ikuti ridho terhadap nafsunya. Nafsuna cek nafsuna anu kerjakan, anak cek nafsuna anu kerjakan, tanpa ada mujahadah sama sekali, tanpa ada perlawanan sama sekali. Makanya kalau kita lihat, ini kata Habib Abdurrahman Al-Faqih, kata beliau, dan ini saya pun baca dalam kitab Tafsir Shawi, Kanjeng Nabi Adam, ini salah satu cara untuk menekan bagaimana nafsu dan syahwat itu supaya tidak terlalu besar dan bisa untuk menekan nafsu kita dan syahwat kita. Kanjeng Nabi Adam itu kan sepakat banyak kita bahwa Kanjeng Nabi Adam itu dilungsurkan oleh Allah dari surga ke bumi. Sababiahnya apa? Sababiahnya memakan buah khuldi. Buah khuldi itu kemarin sudah saya sampaikan ya Pak. Memakan buah khuldi. Kemudian saya tidak akan membahas tentang apakah Kanjeng Nabi Adam itu maksiat atau dosa atau lain-lain, karena memang itu di kajian tafsir yang lainnya. Tapi yang saya akan saya bahas adalah bahwa Kanjeng Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah pangkatnya dari penghuni surga menjadi penghuni bumi karena sababiah beliau makan. Terus yang mana? Memakan buah khuldi, yang mana pada saat itu menuruti keinginan hatinya untuk memakan buah khuldi. Itu secara dohirnya, tapi nanti kalau alasan-alasannya banyak sekali tafsir ulama yang menjelaskan hal itu. Maka salah satu metode untuk agar kita ketika mendapatkan satu makom tertinggi, agar tidak turun menjadi makom rendah, yaitu selalu menjaga perut, selalu menjaga makanan. Makanya kenapa kalau Bapak nanti ngaji kitab-kitab tasawuf dan bermusahabah dengan orang-orang yang melakukan tarbiyatun nafsi dan lain-lain, salah satu metode cara menekan nafsu itu adalah dengan selalu merasa lapar. Satu, merasa lapar. Yang kedua, tetap makan, tetapi makanannya dipilih.
Makanan dipilih gimana maksudnya? Agar supaya kita ini tidak mengikuti selalu hawa nafsu kita. Kan kalau makan enaknya yang enak-enak ya banyak. Nyaya putih, nyaya itu, nyaya iya, nyaya itu. Berasal dari makanan itulah syahwat akan semakin membesar, nafsu akan semakin membesar. Maka salah satu metode ulama-ulama terdahulu itu cara menekan syahwat, cara menekan nafsu itu dengan cara menjaga pola makanan. Makanya kan kenapa Kanjeng Rasul itu ketika perang Khandaq itu kan sahabat-sahabat pada kelaparan, Rasulullah SAW itu kan wa yasibu ala batnihil hajar. Beliau tekankan perutnya, kemudian diikatkan menggunakan kain, kemudian dikasih batu. Itu teh wa yasibu ala batnihil hajar minal jumi, agar laparnya bisa tertahan. Karena Kanjeng Rasulullah SAW memang ahli lapar. Kemudian ketika cerita Abu Jahal hendak membunuh Rasulullah SAW itu kan sebelum Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke kota Madinah itu kan beberapa usulan itu disebutkan banyak. Apa yang harus kita lakukan kepada Muhammad? Satu, katanya, ya udah gimana kalau Muhammad ini kita asingkan ke dalam hutan agar supaya nanti Islam tidak berkembang. Maka kan itu ada iblis yang nyerupanin aki-aki ngasih saran ke Abu Jahal dan para pemimpin itu, Muhammad itu kan orangnya lisannya itu manis. Nanti kalau dia mengumpulkan orang-orang kemudian nanti banyak kekuatan nyerang kita bagaimana? Udah ganti idenya, jangan seperti itu. Nah, ide yang kedua, gimana kalau kita penjarakan Muhammad kemudian jangan kita kasih makan? Maka kata laki-laki tadi, yaitu aki-aki yang merupakan perwujudan dari iblis itu, kan Muhammad itu ahli puasa, tukang lapar, nggak akan berhasil. Sampailah pada akhirnya Abu Jahal bertanya kepada laki-laki tersebut, apa sok atuh punya ide apa? Kata laki-laki tersebut, gimana kalau kita sewa atau kita sayembarakan siapa yang bisa membunuh Muhammad, kita akan kasih harta sebanyak-banyaknya, kita kasih kedudukan dan lain-lain, sehingga terciptalah ide itu banyak. Kanjeng Rasulullah SAW pada malam hijrah itu hendak dibunuh oleh orang-orang muda dan bisa berperang dan pandai besi semuanya, bisa berkuda, pandai besi. Itu sama biasanya. Salah satunya adalah saran dari laki-laki yang mewujudkan iblis tersebut. Nah, dari sini kita bisa ambil dari kisah hijrahnya Rasulullah bahwa Rasulullah adalah orang yang senantiasa merasa lapar. Nah, itu metode bagaimana seseorang itu bisa menekan hawa nafsu. Nah, adapun orang yang pangkal dari ketaatan, selalu ingat kepada Allah, selalu bisa menjaga dirinya dari syahwat, menjaga dirinya dari yang haram, adalah tidak selalu mengikuti hawa nafsu. Nah, ini banyak cara melawan hawa nafsu, itulah yang harus kita lakukan setiap hari. Makanya kalau Bapak bertanya, jihad terbesar apa? Ya, jihad terbesar adalah mujahadatun nafsi, selalu melawan dan berperang dengan hawa nafsu. Cek nafsu kadir ulama ka'a, cek nafsu kadir ulama terus selalu berlawanan dengan hawa nafsu. Makanya kan pernah ada itu ulama-ulama terdahulu itu kalau ditanya, kalau kamu lagi di padang pasir, kemudian setelah itu haus, nemu air, maka minum air tersebut ketika haus luar biasa, mending yang dingin atau yang panas? Lagi di padang pasir, kemudian gak nemu air, kemudian ketemu air, itu disediakan dua air panas sama air dingin. Bapak mau minum yang mana? Pasti kan keinginan diri kita itu pasti mau yang dingin. Makanya kata ulama, kamu minum air yang panas. Kenapa? Dari hal terkecil kamu harus terus mujahadah nafsu. Artinya lawan keinginan diri itu. Karena nafsu itu kan gini, Pak. Dari hal-hal yang sepele, pertama diajaknya untuk yang makruh-makruh. Ada kebaikan makruh, iya. Setelah terbiasa dengan yang makruh, mulai diajak untuk bermaksiat. Setelah bermaksiat, ini yang maksiatnya yang kecil, yang besar, gak mungkin. Ada orang diajak nafsu, langsung nafsu ngajak maksiat yang besar. Pasti dosa-dosa kecil dulu. Setelah dosa-dosa kecil, kakarak dosa yang besar. Dosa besar kan mau ngamodal heula. Dosa yang gak ngamodal heula. Dosa yang besarnya, yang gak ngamodal heula. Nah, setelah dosa yang gak ngamodal, kakarak dosa yang besar. Itu pasti seperti itu polanya itu, hawa nafsu. Nah, makanya kan kenapa ketika setan itu menggoda ada perenya, nafsunya nggak ada.
karena memang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, bagaimana cara kita untuk senantiasa taat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, ya senantiasa mujahadah nafsu, selalu melawan hawa nafsu. Nanti loh, nafsu itu kan terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang nyebut 7. Yang paling gampang tuh nafsunya udah 4 aja yang harus kita tahu. 1, amaratun bisu, nafsu yang senantiasa, keinginan yang senantiasa ngajak kita buruk ke maksiat. Ada kayak gini, Pak? Ada, kadang-kadang kan terlintas. Kita tuh kan pingin maksiat deh, ada keinginan untuk maksiat karena manusia biasa. Kita kan nggak maksum, nggak makbul. Keinginan mah ada, tapi kesempatannya nggak ada. Nah, siapanya? Keinginan terkadang nafsu itu ada untuk bermaksiat, tapi kesempatannya yang nggak ada. Ya udah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tempatkan saya di posisi yang saya tuh nggak punya kesempatan untuk maksiat. Ya udah, seperti itu. Nah, itu yang kalau ada yang ngajak-ngajak untuk kebaikan, ngajak-ngajak yang untuk keburukan, maka itu nafsunya amarah. Ada nafsu itu nafsu yang lawamah. Secara arti lawamah itu mencaci. Tapi maksudnya nafsu yang lawamah itu adalah nafsu yang ketika diri kita ini diajak untuk melakukan kebaikan, diajak untuk melakukan kebaikan. Setelah itu ternyata kebaikan itu ada embel-embel buruk di dalamnya ketika diperiksa, dikoreksi di dalam hati. Seperti yang tadi saya contohkan, ketika kita ngaji di pesantren ternyata niatnya tidak untuk mencari ridho Allah. Ketika pergi ke masjid ternyata, nah sehingga kan menyebabkan orang yang punya nafsu tersebut ngerasa kaduhung luar biasa. Sok Pak, capek-capek kita disuruh malam hari untuk sholat tahajud, kemudian baca Quran, ibadah dan lain-lain. Di pagi harinya kita diajak oleh diri sendiri nafsu itu untuk membicarakannya kepada orang lain. Kira-kira kaduhung, sekaduhungnya luar biasa. Maka ketika ada orang yang terkena dengan tipuan nafsu ini, maka itu namanya nafsu lawamah. Ada nafsu yang menang. Artinya menang itu dia tahu nih nafsu ini pasti ngajak sholat tahajudnya isukna rek dibeja dan gak batul. Lalu siapanya? Tetapi dia bisa mujahadah melawan keinginan nafsunya sendiri, keinginan dirinya sendiri yang untuk melakukan ibadah. Dia tetap melakukan ibadah, tetapi besok harinya tidak dia ceritakan. Yang lawan keinginan nafsunya, maka nafsu yang seperti ini adalah nafsu mulhamah. Nafsu yang dibimbing oleh Allah untuk senantiasa bisa berperang menang melawan nafsu yang tadi. Nafsu apa yang kedua tadi? Lawamah. Nah, yang terakhir adalah nafsu mutmainnah, rodiyah mutmainnah. Itu banyaklah istilahnya, tetapi intinya nafsu itu jangankan jangankan berbuat maksiat, ngajak untuk maksiat pun gak pernah. Kira-kira ada kayak gitu? Jangankan berbuat maksiat, ngajak untuk maksiat pun gak pernah. Ada kayak gitu? Ada. Dia tuh nafsunya para waliullah, nafsunya para anbiya, nafsunya para mursalin. Jangankan berbuat maksiat, berkeinginan pun untuk maksiat gak ada. Itu luar biasa. Makanya kalau Bapak nanti mudah-mudahan diputuhkan oleh Allah, dibuka akan hijabnya oleh Allah, maka derajat pertama seseorang menjadi wali itu adalah tatma'innul qulub, hatinya merasa tentram, hatinya merasa tenang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nafsu mutmainnah itu nafsu yang sudah tenang, tentram, damai dengan Allah, tidak dicabut lagi kenikmatan dalam beribadah. Kalau kita kan ibadah itu nggak tahu kewajiban, nggak tahu kepaksa, nggak tahu era, nggak tahu naon. Kalau orang yang sudah nafsunya mutmainnah, dia itu beribadah itu sudah mencari kesenangan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan semakin lama dia beribadah, semakin senang hatinya bersama dengan Allah. Kalau kita gitu nggak? Mau sholat tarawih bukan di ciria imamnya. Pokoknya namun setan jadi imam semua. Nah, ini sudah bacaan panjang. Kemudian diajak semakin lama beribadah malah semakin kesel. Kenapa? Ya itu salah satunya, hati kita nggak pernah merasa nikmat ketika beribadah kepada Allah. Dan itu kalau bagi orang-orang tasawuf itu salah satu azab, salah satu siksa bagi orang-orang yang ada di alam dunia ini.
Jadi bagi orang-orang yang ngakunya Islam, ngakunya beriman, salah satu siksa yang didulukan oleh Allah itu ialah salbul lazati indal munajah wal ibadah. Ketika bermunajat, ketika beribadah, sudah lagi tidak ada kenikmatan di dalamnya, sudah tidak ada lagi kelezatan di dalamnya. Nah, sehingga salah satu pangkat orang ketika sudah kasab, sudah usul kepada Allah, yaitu hatinya selalu tentram, merasa senang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak Bapak dengar hadis Rasulullah ketika Rasulullah SAW manggil Bilal, Bilal, hari-hari, Bilal, berikan saya kesenangan, tenangkan hati saya, gembirakan hati saya. Apa maksudnya Rasulullah? Rasul minta Bilal gerak-gerak azan. Tapi kan Bilal nolaknya gini, ya Rasulullah, ini kan jam 11. Kemencar orang jam 11, kapan luhurnya jam 12. Tapi kan yang Rasul bilang gembirakan saya, bilang hubungan abdi. Caranya azan, karena azan waktunya sholat, dan ketika sholat itulah Rasulullah SAW gembiranya sangat luar biasa. Makanya ketika ditanya Rasul, apa yang engkau cintai di dunia ini? Wajuhilatis sholatu qurrata aini. Ketika saya ada hidup di dunia, ada hal yang sangat saya cintai, yaitu salah satunya adalah sholat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatnya luar biasa. Kira-kira pernah kita merasakan hal ini? Ya, sholat duha nikmat. Di mana kumah lamun punah utangnya, lamun terpunah nikmat sama sekali. Ya karena memang kita ar-ridho anin nafsi tadi, selalu mengikuti hawa nafsu. Nah, sehingga yalah berusaha cara untuk tidak ridho terhadap nafsu, tidak ikut nafsu, dia tentu dengan mujahadah, selalu melawan hawa nafsu, selalu berperang dengan hawa nafsu, dan menekan nafsu ini. Gimana caranya nafsu ini tidak memenjarakan akal kita, karena kan dua komponen itu banyak. Ada akal yang selalu mengajak beribadah, ada nafsu yang selalu ngajak untuk bermaksiat. Maka katakan yang Rasul, bahagia orang yang akalnya jadi pemimpin sedangkan nafsunya dia penjarakan. Tapi rugi, sangat rugi ada orang yang nafsunya ia jadikan amir, jadi pemimpin, sedangkan akalnya ia penjarakan. Nah, sehingga dia berdoa, sambil berdoa kepada Allah, nggak akan mungkin lagi kita bisa lepas dari kekangan nafsu ini kecuali dengan bi'aunillahi ta'ala, tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk mengekang dan melawan hawa nafsu itu adalah dengan senantiasa menjaga makanan tadi. Makanan itu jadi salah satu sumber nafsu itu menjadi besar dan menjadi kokoh di dalam diri kita ini. Ya kan jarang-jarang banyak. Ya coba aja lah. Makanya kata Habib Abdullah bin Faqih itu, coba saja. Coba sebulan saja makanan itu dijaga. Kalau nggak enak ibadahnya, nah jangan panggil saya Habib. Ini sampai kayak gitu kan. Kalau nggak percaya, ya artinya beliau itu sangat-sangat merasakan betapa tarbiyah atau riyadhah dengan cara menjaga pola makan itu bisa membentuk seseorang itu menjadi orang yang soleh. Yaitu kalau Bapak mau makan, pilihan makan. Tapi kan saya pernah dengar Sayyidina Ali gini ngomong. Gimana? Kalau kamu dikasih makanan yang enak, makan. Tuh karena itu berlawanan deh. Nah, motifnya beda. Kalau Sayyidina Ali bukan nanti mengekang hawa nafsu. Kenapa? Karena memang di zaman Rasulullah itu udah seperti itu orangnya. Tetapi lebih kepada Sayyidina Ali itu li astakhrija min somimi qalbi asyukra. Kalau kamu makannya ditawarin ayam sama apa ya satu lagi asin atau tahu tempe, kira-kira Bapak mau makan yang mana? Kalau kita sebagai orang yang belum bisa mengekang hawa nafsu, tentu harus pilih yang ini, tempe tahu ini. Tetapi kata Sayyidina Ali, makannya ayam ini. Kenapa? Karena kamu gak akan mungkin bersyukur sesyukur-syukurnya ke Allah kalau masih makan tempe tahu. Itu maksudnya beda ya Pak, motifnya banyak. Yang satu ngajarin jangan makan ayam agar kamu bisa mengekang hawa nafsu. Yang satu nyuruh makan ayam agar kamu bisa benar-benar bersyukur kepada Allah.
Sampai sini bisa dipahami. Nah, makanya kalau bapak nanti baca manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya kayak gitu. Hari ke muridnya nyuruh kamu khubzah syakir, makan biji gandum saja. Hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani makannya ayam. Itu orang tua anak tadi protes ya. Hari mama aku mah anak saya dikasih gandum, hari anjir tuang daging ayam. Kata saya Abdul Qadir Al-Jailani, kalau nanti anak kamu bisa kayak gini, sok boleh makan ayam. Apa namanya? Kata saya Abdul Qadir Al-Jailani, tulang berdiri. Pas sholat langsung menjerit itu kedengar sama orang. Jeritannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir waliullah. Itu ada dalam manaqibnya. Kalau anak kamu sudah bisa seperti ini, baru makannya kayaknya. Artinya kalau orang sudah sampai ke makomnya, ya nggak usah lagi jaga pola makan. Nah itu kan Sayyidina Ali udah seperti itu banyak. Kalau sudah sampai udah usul, ya baru sok mau makannya kayak tadi. Agar apa? Syukurnya itu terasa benar. Tetapi ya kayak kita makan mungkal poenya daging, mungkal poenya ayam, itu banyak ya gitu kayak. Sampai sini bisa dipahami dulu banyak. Jadi asal segala kemaksiatan lalai kepada Allah, asal segala syahwat itu adalah ridho ani nafsi. Tapi ada mana yang beda? Mana yang beda gini Pak. Ridho ani nafsi itu bukan mengikuti hawa nafsu, tetapi ridho ani nafsi itu merasa diri kita baik. Ada yang memaknai kayak gitu, seperti dalam kitab ini, dalam syarah kitab ini. Kata yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini bukan mengikuti hawa nafsu, tetapi pangkal kemaksiatan, pangkal kelalaian, pangkal syahwat itu merasa diri kita itu sudah baik. Ridho ani nafsi itu merasa diri kita ini sudah baik, merasa diri kita ini sudah di dalam keadaan yang perfect lah. Walaupun tidak perfect, yang minimal tidak toleh lah, tidak bujur, tidak kafir dan lain-lain. Nah kalau ada perasaan seperti itu, maka itu akan menjadi sumber kemaksiatan. Contoh gini Pak, boleh digambarkan gini, paman rodiya an nafsi istahsana alaha. Kalau ada orang yang merasa dirinya sudah baik, maka tentu dia akan menganggap keadaannya baik ya Pak. Wasakana ilaiha, dia sudah menjadi tentram dengan keadaan dirinya sendiri. Waman istahsana ala nafsihi wasakana ilaha istaulan alahil ghaflah. Kalau orang sudah merasa tenang, merasa dirinya baik, maka nanti akan dikuasai dengan kelalaian. Kenapa dikuasai dengan kelalaian? Karena dia tidak akan mungkin lagi mengoreksi amal-amalannya. Maka salah satu sumber kelalaian, sumber kemaksiatan, sumber syahwat, kita merasa diri kita ini baik. Makanya katakan Nabi Rasul ada 3 hal yang bisa mencelakakan. 1, syahun mutaqun, ada orang bakhil tetapi ditaati. Nah yang keduanya hawan muntaba, hawa nafsu selalu diikuti. Yang ketiganya wa'in jabul mar'i binafsihi, orang merasa dirinya baik. Dan 3 hal ini katakannya Rasul menjadi salah satu sumber petaka. Dari 3 ini ada mungkin insya Allah ya Pak, salah satunya pun tidak ada di dalam diri kita masing-masing. 1, orang yang bakhilnya selalu diikuti. Sedekah mulanya. Nah, insya Allah bapak-bapak sini mah. 2, hawa nafsu yang selalu diikuti, dan insya Allah hawa nafsu bapak semuanya sudah dikekang. Dan yang ketiga, wa'in jabul mar'i binafsihi, ada orang yang merasa dirinya sudah baik, bahkan punya anggapan kira-kiranya kalau saya sudah diambil nyawanya oleh Allah, kayaknya mas saya masuk surga. Nah kalau sudah seperti itu, 1, dia melaksanakan kemaksiatan gak akan sungkan. Kenapa gak akan sungkan? Karena dia sudah menganggap kebaikannya sudah lebih unggul daripada kemaksiatan. 2, dia akan goflak, dia akan lalai hatinya, sehingga hatinya tidak akan pernah mengkoreksi lagi apa yang tersembunyi dari setiap niat ibadah yang dia lakukan. Ketika dia sudah goflak, sudah maksiat, pasti syahwatnya akan memuncak, syahwatnya tidak akan terkontrol. Maka sebagai penutupnya, lebih baik berteman dengan orang yang jahil secara lisan, tetapi dia tidak pernah ridho terhadap nafsunya. Ridho terhadap nafsu itu maknanya 2 tadi apa ya?
Satu, dia tidak mengikuti nafsu. Dua, dia tidak merasa dirinya baik. Berteman dengan orang bodoh tapi tidak merasa dirinya baik, itu lebih baik daripada berteman dengan orang alim tetapi ijab binafsi. Dia merasa dirinya sudah baik. Kenapa? Karena ilmu apa yang dia miliki sehingga dia bisa merasa dirinya baik. Dan kebodohan yang seperti apa? Kok ada orang bodoh dituntun dia merasa dirinya tidak baik? Maka kan yang sebenarnya alim itu yang tadi, yang bodoh tetapi tidak pernah merasa dirinya baik. Sedangkan yang jahil itu adalah orang yang alim tetapi merasa dirinya malah sudah baik. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal ini. Ini beberapa sarahan, sebenarnya kalau dipanjang udah panjang pisannya, tapi saya yakin dipanjang-panjangin malah tambah puyeng. Puyeng kan mendengar kena, puyeng kan petualangan. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu atau tidak, Pak? Enggak. Kalau Syekh Ramadan Al-Buti benten lagi versi cara nyurahkeunnya. Jadi ya gini, ngaji hikam itu kalau secara teori pasti akan berbeda. Nah, makanya saya sangat menyarankan ke bapak-bapak melakukan tarbiyatun nafsi, melatih diri, riyadhah dengan dibimbing oleh seorang guru. Nah, itu baik, disebut dengan guru mursyid tadi. Nah, itu perlu kita lakukan karena memang apalagi di zaman sekarang ini untuk bermaksiat itu tidak perlu harus keluar rumah. Bermaksiat itu sangat gampang sekali. Nah, sehingga ya kita harus mencoba suluknya ulama-ulama terdahulu. Bagaimana sih ulama-ulama terdahulu bisa mengendalikan nafsunya? Bagaimana sih? Sekarang kan kita mau mengendalikan nafsu kumaha? Orang nafsu kita yang ngerti gak? Ini nafsu yang lagi ngeretak di dalam hati kita ini lawamah, amarah, mulhamah, atau mutmainah? Nah, nafsu kan mana? Mana bingung ya nafsu mana orangnya? Nanti ada khotir. Khotir itu keretak hati. Bisa nggak bapak ngobrol sama bapak sendiri? Debat, bapak sama bapak debat. Itu khotir kan kadang-kadang ada khotir setonia, ada khotir malakati, mulkiyah, jenis-jenisnya banyak lah, khotir ilahiyah dan lain-lain. Itu kan kita nggak bisa bedain ini khotir yang ada di dalam hati kita, itu khotir anu mana? Nah, tentu kedokterannya langsung itu lebih luar biasa. Nah, ini hari ini kita ngaji apa ini? Nah, ini ngaji kita hanya membaca sarah-sarah dari ulama saja. Nah, kalau bapak ingin benar-benar meriadoh, mentarbiyah nafsunya, mentarbiyah hatinya, tentu kepada orang yang ahli di bidang ini. Yang sementara namanya itu guru musik. Terus ini bisa dipahami banyak. Sehingga ada pertanyaan dulu atau tidak? Cekap. Atau bingung mau yang ditanyakan mana? Atau sudah paham semuanya? Sekian mana? Oh iya? Enggak. Cekap bagi namanya. Cekapnya. Ya bagi cekapnya kurang tutup dengan doa dan mudah-mudahan sih ada manfaatnya, khususnya ya buat kita, khususnya buat diri saya sendiri, ya buat kita semuanya, dan mudah-mudahan